Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta manuskrip dimanapun berada, hari ini kami tim dari Pusat Studi Al-Quran dan Tafsir, tepatnya di lingkaran studi manuskrip PSKI Negeri Tulungagung. Pada sore hari ini kita telah selesai mengalih mediakan beberapa manuskrip yang bertempat di Desa Sanan, Pakel, Kabupaten Tulungagung, yang mana pada sore hari ini bertempat di kediamannya Mas Faizul. Mas Faizul, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Baik. Oke. Jadi Mas Faizul ini pemilik dari manuskrip ini ya? Kalau yang jadi itu dari Kemarga dan saya itu disir buat kali kerja terus menjadi dan kawin langsung itu. Oh gitu. Jadi manuskrip ini awalnya kepemilikannya budenya Mas Faizul. Ya. Ya. Kira-kira gimana Mas Faizul? Saya ingin mendengar cerita awal mula terbentuknya manuskrip ini. Nah, dengar Mas Faizul ini sebelum menemukan manuskrip ini dimulai dari mimpi. Mungkin teman-teman online ingin ceritakan. Sebenarnya Mas kan namanya budi kan berarti masih ada keranda gambar. Kemudian saya itu disuruh bersih-bersih di gudang ya belakang ini sama budi. Dan tidak sengaja di situ ada tumpukan rongsokan, jadi isinya itu buku-buku campur lah gitu. Kemudian kok ada terbungkus rapi dalam dus, ada lagi ada itu karung gitu Mas, terus tak buka lah, kok tulisannya Arab, terus tak sisih nih numpuk lah sak meter nih gitu, sak meter. Nah terus sing nang plastik laut tak bedah di sini itu sing sebelahnya itu. Terus kalau tak ketemu bude di gue sopo kok enek ning kene kan bedah pola dirinya baru. Kemudian kata bude itu ya sik gone mbah hitungane jaman di mondok nang Jember. Jadi mbah iki yen pondok itu salah. Kalau kemarin saya sempat tanya-tanya orang sini kan kebetulan ada yang nikah sama orang Jember. Tak tanya-tanya katanya pondok ini masih ada. Nah, dan itu sudah bermasuk pondok tua lah. Cuma sampai sekarang pondok itu masih belum terlalu fokus menggunakan media-media modern. Jadi ketika ada di saya itu tidak pakai ini gitu. Pada zaman sekarang, maksudnya perang berderan, tapi ada lagi gitu. Itu sempat sudah saya ketahui dan saya kumpulkan lah itu Mas. Jadi kemudian saya izin untuk membawanya lah saya rekaman di sini dan dibulain ya sudah bareng yang kawan-kawan dari BDW walaupun terpaksa. Kebetulan ada salah satu akun di UIN Said Ari Rahmatullah itu di prodi IAT itu terfokus ada pusat-pusat kelas seperti itu ya, filologi. Nah, dan yang saya kira dari sampai itu diarahkan untuk menjadi sampean itu. Jadi kebetulan juga di prodi IAT Tulungagung 1 Tulungagung itu ada matkul filologi ya. Dan di
dipusatkan ke manuskrip keislaman. Tidaklah panjenengan gadah dan menemukan dan itu milik Mbah Buyute sampean gitu ya. kurang lebih seperti itu. Jadi dari itu ya PP. Kalau memiliki dari kamu ya, Ini tadi teman-teman kita sudah melakukan alih media yang mana di depan saya ini ada dua manuskrip yaitu Mushaf Al-Quran dan juga ada Surat Anbiya. Surat Anbiya di sini itu dia dituliskan menggunakan aksara pegon, sedangkan kondisinya dia seperti yang ada di depan teman-teman online ini, dia sudah tidak ada sampulnya, kondisinya ya alhamdulillah masih bisa diselamatkan setengahnya. Untuk Mushaf Al-Qurannya ya, ini masih utuh, masih bagus, dan juga ini kedua manuskrip ini merupakan tulisan tangan dari Mbah Buyutnya Mas Faizul ini. Oke, lanjut Mas Faizul. ya. Gimana kesan dan pesan Mas Faizul setelah kita laksanakan alih media? Kalau saya pribadi sebenarnya ya sangat berterima kasih pada pihak yang telah membantu saya mengabadikan jadi seperti karya-karya dari keluarga saya pribadi. Kemudian harapan saya yang mungkin ada bibit-bibit dari kita muncul untuk muri-muri istilah itu, Mas. Karena ketika saya menemukan ini, ya yang sama tanyakan tadi, itu malamnya saya ditemani seorang kakek gitu. Tapi ya boleh percaya boleh enggak ya gitu, gitu Mas. Di situ kan nggak ada tulisan tahun, jadi ketika di YouTube itu tak buka, saya pegang manuskrip yang Quran itu jelas kan Mas. Periwayatan itu jelas ditulis kapan, kemudian yang paling terkesan itu di paling bawah itu bertuliskan bahasa Jawa gitu. Kira-kira wis ora kira-kira wis percuma lek nulis iki mergo anak wis ora Mas. Baru aku tangi ngono lho. Ngono ceritane. Makane dilalah rasane pas WA dan iki pas-pas dan pas-pasan ngono. Di tahun iki tahun 63 iki memang ngono ya tahun 63. Tapi ya lumayan. Itu berdasarkan di mimpi tadi, mushaf ini ditulis pada 1926 ya. Dan awalnya mushaf ini teronggok dan tidak tersentuh, bahkan ada di tempat di gudang, bahkan ada di gudang kalau soal online ini. Lalu kemudian beliau dimimpi oleh mungkin salah satu barunya, dan kebetulan saya memang sudah mendapat informasi dari teman itu bahwa ada salah satu teman dari prodi IAT yang punya manuskrip dan belum teralih media, sehingga saya dan staf Pusat Studi Al-Quran dan Tafsir berinisiatif untuk membantu untuk mendigitalkan atau mengalih media manuskrip-manuskripnya milik Mas Faizul. Nah, itu teman-teman konten dimanapun berada, maka inilah yang kita sama-sama harapkan di generasi yang akan datang, bahwa kita harus selalu menghidupkan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Itu Mas Faizul, mungkin ada satu pesan terakhir. Mungkin lebih semangat lagi, karena benar kita Islam tapi kita hidup di Jawa gitu Mas. Gitu ya, oke baik. Begitu teman-teman online, semoga kita dapat bertemu kembali di kegiatan alih media selanjutnya. Sekian dari saya Ahmad Solikin, tim alih media Pusat Studi Al-Quran dan Tafsir Jalur Tulungagung, dan Mas Faizul sebagai pemilik dari manuskrip keislaman yang ada di Desa Sanan, Pakel, Kabupaten Tulungagung. Minasirotol Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.